Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan topik 4 yang berjudul Freedom of Expression, yaitu kebebasan dalam berekspresi. Nah, kami ada berempat, yaitu satu dari Yuliana Widiasari, kedua Ferliana Azizah, ketiga Zulfa, dan yang keempat adalah Kintan Komalasari. Lanjut. Artian, suatu tindakan yang memuat unsur-unsur atau karakteristik dari sikap ekspresif yang meliputi komunikasi, informasi, dan pengaruh ekspresi sendiri. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara. Yaitu ada dua, hak amandemen pertama. Ini hak yang dilindungi oleh amandemen pertama ya. Yaitu satu, ada kebebasan agama dan ekspresi. Jadi kalian boleh memilih agama dan ekspresi kalian sebebas kalian. Terus yang kedua, kebebasan ekspresi mencakup ekspresi yang lebih luas, termasuk kebebasan berekspresi melalui secara lisan, secara audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik, ataupun maupun politik. Lanjut. Hak yang tidak dilindungi yaitu satu, sumpah palsu, penipuan, fitnah, pidato cabul, hasutan panik, kehasutan untuk melakukan kejahatan, atau kata-kata yang melawan. Dan yang ke-8 adalah hasutan. Itu adalah hak yang tidak dilindungi oleh amandemen pertama ya. Yang ketiga, masalah utamanya. Satu, mengontrol akses informasi di internet. Menurut Communication Decency Act atau CDA, ditujukan untuk melindungi anak-anak dari pornografi, bahasa luas, dan definisi tidak senonoh yang tidak jelas, memblokir URL atau domain yang tidak menyenangkan, konten situs web dievaluasi segera sebelum ditampilkan. Masalah kedua, anonimitas di internet. Ekspresi anonim adalah ekspresi pendapat oleh orang-orang yang tidak mengungkapkan identitas mereka. Dampak negatif yang sering terjadi yaitu menyebarkan berita hoaks. Tujuan ekspresi diri melalui identitas online konsisten dengan teori pembentukan sosial untuk mengeksplorasi aspek-aspek diri, memfasilitasi kesadaran diri yang lebih besar dan untuk perubahan positif. Fitnah dan kebencian. Bentuk-bentuk ujaran fitnah dan kebencian. Satu, itu penghinaan. Dua, pencemaran nama baik. Tiga, penistaan. Empat, perbuatan tidak menyenangkan. Lima, memprovokasi. Enam, menghasut. 7. Penyebaran berita bohong. Nah, ini masalah keempat, blogging korporat. Apa sih yang dimaksud sama blogging korporat? Yaitu blog yang dijalankan oleh perusahaan, konten blog milik perusahaan, biasanya diselaraskan dengan tujuan pemasaran perusahaan. Jadi blog ini tuh masalah utamanya. Jadi kadang ekspresinya itu terlalu bebas, jadi dinilai sebagai pelanggaran lah di perusahaan. Ini beberapa organisasi yang mengizinkan karyawan untuk membuat blog pribadi mereka sendiri untuk satu, jangkau mitra, pelanggan, dan karyawan. Tiga, tingkatkan citra perusahaan mereka. Terus blog dapat memberikan komentar dan interaksi tanpa sensor. Yang ketiga, dapat melibatkan risiko yang mungkin mengungkapkan rahasia perusahaan, melanggar hukum pengungkapan keamanan federal. Yang masalah kelima, pornografi.
Internet telah menjadi anugerah bagi industri pornografi. Lebih dari 4,2 juta situs web porno dapat diakses. Situs-situs tersebut menghasilkan sekitar 1 hingga 7 miliar dolar setahun dalam pendapatan. 72 juta pengunjung diperkirakan mengunjungi situs-situs porno setiap bulan. Individu bebas untuk memproduksi dan mempublikasikan apa yang mereka inginkan. Namun jika apa yang mereka distribusikan dinilai cabul, mereka harus dituntut. Banyak organisasi mengambil langkah-langkah untuk menghentikan akses di tempat kerja. Yang pertama, menetapkan kebijakan penggunaan komputer yang melarang akses ke situs-situs pornografi. Kedua, identifikasi mereka yang melanggar kebijakan. Ketiga, mengambil tindakan terhadap para pengguna itu. Keempat, kegagalan untuk mengambil tindakan terhadap pornografi dapat mengakibatkan gugatan pelecehan seksual. Pornografi. Banyak undang-undang federal membahas pornografi anak, yaitu pelanggaran federal untuk memproduksi atau mendistribusikan. 2. Sebagian besar negara bagian melarang kepemilikan juga. Paling tidak 7 negara bagian mewajibkan teknisi komputer untuk melaporkan pornografi anak di komputer klien. Sexting adalah pengiriman pesan seksual, foto telanjang atau setengah telanjang, atau video yang eksplisit secara seksual melalui ponsel, yaitu tren yang tumbuh cepat. Pornografi, ini yang ada di undang-undang ya. 1. Menentukan persyaratan yang harus diikuti oleh pengecer komersial saat mengirim pesan. 2. Setiap pelanggaran dapat menghasilkan denda 250 sampai 750 dolar. Kalian bisa hitung sendiri lah. 3. Komisi Perdagangan Federal dituduh melakukan tindakan, tetapi tidak melakukannya dengan efektif. 4. Jera dalam memerangi penyebaran pornografi. Itu nggak boleh ya. Kami sudah selesai mempresentasikan mengenai freedom of expression dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.